Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cipto Koco Benggolo, telusur malam ini saya ditemani oleh Pak Seno yang juga warga Banyuwangi. Saya akan mencoba bertanya kepada Pak Seno ya, perihal Desa Penari yang kemungkinan tidak banyak orang yang tahu. Mungkin ini salah satu juga sudut pandang dari Pak Seno. Gimana menurut sampean, apakah memang ada kira-kira Desa Penari tersebut? Kalau intinya di sini penari, Desa Penari itu tidak ada. Yang ada hanya pariwisata Rowo Bayu, peninggalannya Prabu Tawangalun. Perihal ada seperti orang mengatakan Desa Penari itu di sekitar Rowo Bayu. Itu menurut sampean gimana itu? Ada keyakinan seperti itu? Kalau saya pribadi tidak ada, Mas. Tidak ada. Tapi di daerah yang lain juga banyak orang yang ini juga ada. Tapi kalau menurut saya tidak ada di sini Desa Penari itu. Oh, memang sebutan Desa Penari mungkin memang tidak ada, tetapi kalau ditempati istilahnya dulu kayak KKN itu kan, kemarin tadi kan kita lihat di Bayu kan ada KKN itu ya, yang baru 2001 tadi, baru kemarin. Apakah kemungkinan juga ada di wilayah sini mungkin? Sebelum 2001 dulu ada, 2017 dulu ada ya, terus 2009, terus yang terakhir kan 2001 nih. Terus masalah niku nggih enten sing ngomong daerah mriki, daerah sini. Dari penuturan Pak Seno, memang Desa Penari itu tidak ada. Cuman kalau yang KKN di sini itu ada, 2021 itu ada, 2017 ya. 17, ada. 2009 ada. Tapi mungkin dalam cerita pelaku ya yang ada di trail film Desa Penari atau yang pada saat itu KKN, Bisma, terus apa, Widya, Nur. Dan nama-nama itu mungkin adalah salah satu pelaku yang memang melakukan KKN pada saat itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah benar ya seseorang yang menari itu adalah mungkin makhluk gaib atau mungkin yang lain yang bukan manusia seperti itu ya. Dan di sini kita berada di salah satu kawasan hutan di dekat Rowo Bayu. Jadi sekitar di Rowo Bayu itu memang kanan kirinya itu masih hutan pinus. Hutan pinus seperti itu. Menurut Pak Seno ya, mungkin adakah sesuatu yang salah mungkin yang telah dilakukan oleh anak-anak KKN yang kebetulan di Desa Bayu, sehingga timbul mungkin ada satu yang salah seperti itu mungkin. Kalau fakta itu kan anak-anak KKN yang kuliah, dan mereka yang mungkin secara langsung mengalami, terus dibuatkan suatu cerita yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya temriki nggih. Tapi yang nggih mboten napa-napa, memang niku pengalaman mereka nggih. Mereka diberi petunjuk untuk mengetahui hal seperti itu, terus digambarkan, nggih wajar, menurut saya wajar. Jadi ini argumentasi dari Pak Seno yang demikian ya. Dari berbagai sumber tadi yang saya kumpulkan, kebanyakan masyarakat sini sepakat tidak ada Desa Penari. Cuman kalau istilahnya yang ada anak KKN memang ada. Masalah kejadian yang kemarin itu memang ada beberapa versi juga. Kita dekat di Rowo Bayu tadi ada peninggalan Prabu Tawangalun ya. Mungkin di situ beliau bisa kita tanya ya. Jadi apakah benar itu tetap pernah terjadi yang seperti itu ya? Mungkin perbuatan yang tidak baik di dalam kawasan Rowo Bayu atau pertapaannya Prabu Tawangalun itu tadi. Tadi ketika saya mencoba untuk berinteraksi dengan beliau-beliau yang kebetulan ada di sini,
terutama Prabu Tawang Alun ya, saya melihat bahwa beliau mengatakan hal yang seperti itu tidak pernah terjadi di Rawabayu. Beliau mengatakan sangat jelas tidak pernah terjadi di Rawabayu. Jadi Prabu Tawang Alun mengatakan yang demikian. Sedangkan kalau toh itu terjadi, itu di luar lingkungan Rawabayu. Jadi gambaran-gambaran Pak Seno atau warga yang kebanyakan di sini itu memang benar. Jadi kejadiannya itu tidak di Rawabayu, bukan, itu di luar wilayah Rawabayu. Mungkin kalau di atasnya, di dekatnya mungkin masih bisa. Dan kalau kejadiannya ada menurut Prabu Tawang Alun itu di sekitar sini memang, tapi tidak di lingkungan Rawabayu, tidak. Darwi ini dulu sebenarnya itu seorang ronggeng, seorang penari yang sering ditayub dan lain sebagainya ya sobat. Dia mengatakan karena pada zaman itu yang namanya ronggeng itu kalau tidak beraura, tidak cantik itu jarang ditanggap, maksudnya jarang ada job. Akhirnya yang namanya Badarwi itu pergi ke kidul ya, ke laut kidul ya, ke pantai selatan. Dia meminta semacam kayak keawaran, pengasihan untuk bisa menarik lawan jenis begitu ya. Jadi di situ di pantai selatan dia bertemu Nyi Blorong. Kemudian terjadi perjanjian Badarwi itu dengan penguasa kidul. Nyi Blorong dengan satu perjanjian begini. Nanti pada saat waktunya kembali dalam arti ini meninggal ya. Nanti Badarwi nanti harus kembali ke kidul. Dan itu disepakati. Nah, ketika Badarwi itu sudah terkenal hingga saatnya dia itu kembali ya, sudah terkenal populer sebagai seorang ronggeng, dia punya segalanya, dan saat dia kembali dia ke sana. Maksudnya ke sana itu kembali ke kidul. Jadi dia jadi pengikut daripada Nyi Blorong. Dan kebetulan di atas hutan ini itu ada wilayah yang sangat masih sakral juga ya. Di sana selama ini dijaga oleh anak buah atau pengikut daripada Ratu Kidul yang dari bangsa siluman ya, dari bangsa gaib, bangsa jin mungkin seperti itu. Badarwi ini dulunya seorang ronggeng. Ada spiritual lain ya, yang mengatakan Badarwi itu tidak ada, yang ada adalah penari ronggeng yang cantik. Itu betul. Badarwi itu wujudnya manusia biasa dulunya, jika seorang ronggeng bisa menari. Dan saat dia kembali ke kidul, ke laut kidul, dia itu berubah menjadi seorang blorong ya. Jadi ke bawah itu ada luar, ke atas itu manusia. Maaf nih Mas ya, saya tangkep ini hubungannya sama Badarwi, terus dengan kebudayaan kita yang di sini, kayak Blambangan, Banyuwangi, ya, kayak gandrung, jaranan buto, singkatus terutama yang gandrung, yang kayak penari yang jelas cantik, harus menarik, memikat. Itu berarti anu ya, melok Badarwi ya. Pripun niku Mas, kula kok anu. Sebenarnya kayak kalau saya melihat ya dari satu pandangan yang lain. Jauh sebelum Badarwi itu ada, orang Blambangan itu suka menari, ada gandrung, itu sudah dari dulu. Sudah zaman, kalau kita bilang itu zamannya Minak Jinggo. Minak Jinggo itu raja Blambangan yang paling awal lagi. Jadi Minak Jinggo itu ada pada masa kerajaan Majapahit pada saat Ratu Kencana Wungu, tahun sekitar abad ke-14 atau 15. Jadi masa-masa itu. Jadi sangat-sangat tua. Kan yang di sini Prabu Tawang Alun itu ada sekitar abad 17. Nah, jadi Sultan Agung Mataram itu zaman jadi raja Mataram Islam itu juga pernah mengadakan perluasan sampai di sini di Blambangan. Sini. Sedangkan untuk cerita KKN tadi ya seperti Bisma dan lain sebagainya itu memang menurut Badarwi itu ya yang saya tanya pada saat ini, memang mereka melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Kami maksudnya kami, dia dari bangsa Lembu saja sangat menghargai sesuatu yang ada nilai-nilai kayak spiritual ya, kayak mata air dan lain sebagainya. Satu kebersihan ya. Contoh kita ambil secara umum saja. Jadi kayak mata air itu sesuatu yang bersih, tidak boleh dikotori. Jadi kalau seandainya kita mengambil untuk mungkin untuk
Kalau di hutan kan nggak ada tempat kamar mandi ya, kita ambil airnya 1 cebor atau apa, tapi agak menjauh, jangan di sumber itu. Kalau untuk beol atau untuk kasalannya, mohon maaf ya, beol apa buang ke air kecil, karena itu juga menurut dia kurang etis. Nah, dari mereka dulu yang katanya Badarwi ini, memang ada beberapa orang ya yang mungkin yang diceritakan dalam film itu ya juga ada benarnya, yang mungkin yang punya pasangan tadi ya, itu melakukan tindakan tidak senonoh, mungkin satu yang sudah melebihi adat pada saat itu. Jadi pada saat itu yang namanya laki perempuan ya memang tidak boleh ya, mungkin sampai seperti itu ya. Kalau ya mohon maaf ini ya, mungkin kalau kita menganggap itu sesuatu ya tabu juga ya. Kalau di kita itu, kalau di Jawa terutama ya, seperti tempat-tempat sakral kayak tempat untuk air pertirtaan, terus tempat-tempat anu kan tidak boleh untuk mungkin untuk ciuman atau apa kan nggak boleh ya itu kan memang dilarang begitu. Jadi Badarwi dan teman-temannya dalam hal ini gaib yang lain itu menganggap seperti itu. Jadi ada satu kesalahan yang dilakukan oleh para mahasiswa yang KKN itu sendiri. Jadi saya nyatakan memang ada, itu pernah terjadi, namun tidak di lingkungan Rawa Bayu di sini ya. Baduy sendiri mengatakan begitu. Akhirnya menyusup ke salah satu perempuan yang mahasiswi yang KKN di situ. Dan ini Sobat Cerita Koco Bengkolo ya, apakah yang bersangkutan sampai meninggal? Dan menurut Badarwi ini memang benar. Jadi itu salah satu akibat kesalahan yang memang mereka buat itu sangat fatal seperti itu. Kalau kejadian seperti ini, menurut Pak Seno harusnya bagaimana untuk kedepannya? Harusnya ya yang terpelajar harus lebih mematuhi peraturan, terutama untuk menghormati leluhur. Ya harus bisa melestarikan kesakralan, itu ya tidak boleh semaunya. Kalau sudah jadi larangan, ya ayo dijaga, dihormati, dipatuhi, untuk kedepannya lebih bisa lebih baik. Karena ini suatu peninggalan yang tidak mungkin terulang kembali, ya kita harus menjaga dan menghormatinya. Sedangkan untuk peziarah yang umum, siapa saja yang kebetulan pengen berziarah ya, di Rawa Bayu atau di mana saja, mungkin di wilayah Banyuwangi kayak di Purwo atau di Ijen, itu seharusnya yang lebih pantas harus bersikap seperti apa? Pantas ya untuk ini ya menjaga kesakralan dan kesucian yang sakral, tidak gitu. Berbuat aneh-aneh, tidak gitu berbuat aneh, terutama ya di mana-mana. Kalau sampai seperti itu mungkin ya harus terima risikonya. Di seluruh Banyuwangi ya, di Taman Alas Purwo, di Ijen, atau mungkin di Gunung Raung, atau bahkan di seluruh Indonesia ya. Mungkin begitu nggih Mas Seno ya. Sobat Cerita Koco Bengkolo, demikian ya eksplorasi telusur malam kita pada saat ini ya di Rawa Bayu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk pengembangan channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.